Halo saudara, selamat malam. Anda menyaksikan Ruang Demokrasi Jak TV bersama saya Ratna Dumila. Saudara, ideologi pemerintahan, pertahanan, keamanan, dan hubungan internasional akan menjadi tema debat calon presiden yang akan berlangsung besok. Ini merupakan debat keempat. Sementara di sisi lain sejumlah lembaga survei sudah merilis hasil temuan mereka. Hasilnya sudah kelihatan sangat jelas siapa yang unggul dan siapa yang berada di posisi terbawah. Apakah kemudian temuan hasil survei dan juga pelaksanaan debat ini nantinya akan punya pengaruh pada hasil pemilu yang akan berlangsung sekitar tidak lebih dari 20 hari lagi? Saya akan membahasnya pada malam hari ini dalam acara Ruang Demokrasi dengan sejumlah narasumber. Ada 4 narasumber yang sudah hadir, namun saat ini baru 2 yang sudah bergabung di studio Jak TV. Yang pertama ada Mas Irfan Pulungan, Direktur Hukum Tim Kampanye Nasional Jokowi Ma'ruf. Selamat malam, Mas Irfan. Selamat malam masyarakat Gorontalo. Ini termasuk promosi. Assalamualaikum. Karena Anda juga mau Dapil Gorontalo. Dapil Gorontalo. Ya. Kemudian ada Bang Jayadi Hanan, Direktur SMRC. Selamat malam, Mas Bang Jayadi. Selamat malam, Mbak. Karena Mbak udah boleh berkampanye di media sosial kan, media. Iya, boleh. Udah media massa, media. Oke, baik. Saya silakan. Saya pertama ke Bang Jayadi. Bang Jayadi, besok adalah debat keempat calon presiden, temanya ideologi pemerintahan, pertahanan, dan keamanan. Nah, yang jadi pertanyaan, kurang 2 debat lagi, apakah punya cukup pengaruh signifikan untuk membelokkan pilihan orang-orang yang dari kubu satu pindah ke kubu lain dan orang-orang yang undecided voter? Bersamaan dengan debat ini kan ada kampanye terbuka dan masih ada lebih dari 2 minggu kan, dan biasanya 2 minggu terakhir itu waktunya setiap kandidat itu sprint, menghidupkan semua mesin politiknya sampai detik-detik terakhir. Jadi debat kalau digabungkan dengan keduanya masih bisa punya pengaruh. Tapi pertama begini, untuk debat itu harus ada yang istilahnya clear winner, pemenang telak dalam debat itu. Kalau tidak ada pemenang telak, maka dia tidak akan mengubah keadaan di mana siapa yang unggul, siapa yang di bawah sekarang ya. Dalam penelitian debat itu kalau ada yang menang secara cukup telak, ini menang menurut masyarakat ya, bukan menang menurut pengamat atau menang menurut tim sukses, tapi menang menurut masyarakat. Yang akan kita teliti melalui survei biasanya itu bisa menaikkan atau menurunkan angka elektabilitas dari kandidat sekitar 2-3%. Kalau ada pemenang telaknya gitu. Nah, jadi pemenang telak dalam debat itu kriterianya seperti apa? Kita bisa mengukurnya bahwa dia menang telak dalam debat itu seperti apa? Karena setiap debat selesai, setiap tim kampanye mengatakan, wah saya lebih unggul gitu. Sangat subjektif. Ya tentu saja setiap kandidat, tim kandidat akan mengumumkan mereka yang unggul ya. Tapi kriterianya adalah satu, kalau ada perbedaan sangat tajam antara konsep yang sedang diperdebatkan, dan itu perbedaan itu menunjuk kepada satu konsep sangat lemah, yang satu konsep atau satu argumen sangat kuat gitu. Yang kedua, kalau ada salah satu di antara kandidat itu membuat kesalahan fatal, ya, tidak menguasai topik atau misalnya melakukan tingkah laku yang dianggap melecehkan lawannya sehingga tidak diterima oleh publik dan sebagainya. Itulah. Jadi kalau itu terjadi maka bisa terjadi pemenang telak. Tapi kalau kita lihat dari 3 debat terakhir, terutama 2 yang pertama itu yang sudah kita punya datanya itu, ada kecenderungan pemenang telak itu tidak terlalu terlihat, ya. Sehingga kemudian yang dianggap menang kemudian kembali ke pendukung masing-masing. Ya, jadi kalau Anda perhatikan sebelum dan sesudah debat pertama dan kedua itu, lalu dibandingkan hasil survei sebelum dan sudah debat itu, angka untuk kedua kandidat tidak terlalu berbeda, ya. Masih Pak Jokowi di kisaran 50, ada 55 dan sebagainya, Pak Prabowo di kisaran 30 sampai 35, ada yang 37 begitu. Tidak berubah. Artinya debat tidak terlalu banyak membuat perubahan. Nah, karena itu karena Pak Jokowi untuk sementara menurut berbagai hasil survei itu unggul, maka tugas Pak Jokowi sebetulnya sedikit lebih ringan dibanding Pak Prabowo. Dia pokoknya tampil tidak membuat kesalahan, tidak terlalu jauh, tidak terlalu kalah dari Pak Prabowo misalnya dari segi perimbangan kekuatan dalam debat, maka itu cukup aman baginya. Tapi untuk Pak Prabowo dia harus memenangkan debat itu secara telak. Ya, di debat keempat ini supaya nanti dalam gerakan di akar rumput 2 minggu terakhir itu bisa
diperkuat begitu. Oke, mana yang lebih penting, sprint di lapangan atau konsen di debat? Dua-duanya, karena debat itu akan membuat, kalau ada pemenang debat itu akan memperkuat psikologi, semangat psikologis dari tim di lapangan, memperkuat militansi misalnya ya, dan itu diperlukan menjelang detik-detik terakhir untuk sprint itu. Jadi dua-duanya diperlukan, baik oleh Pak Jokowi maupun oleh Pak Prabowo. Untuk Pak Jokowi diperlukan karena Pak Jokowi perlu memelihara keunggulan yang sudah dia punya saat ini. Jangan sampai itu kemudian diambil alih oleh tim Pak Prabowo yang memang diperkirakan cukup militan. Oke, Jawa akan menjadi pulau yang suaranya akan diperebutkan oleh kedua kandidat. Namun di satu sisi Jokowi kedodoran di Pulau Sumatera karena suaranya kalah dengan Prabowo. Mana yang sangat strategis? Konsen di Jawa saja atau garap suara di Sumatera? Sekarang itu ada beberapa daerah yang kalau dalam istilah perilaku milih itu battleground, wilayah pertempuran begitu ya. Jawa Barat, Banten, DKI, itu yang utama, dan Jawa Timur. Kemudian Jawa Tengah nggak masuk, kenapa? Jawa Tengah agak, kalau menurut survei SMRC agak sulit karena itu memang basis utamanya PDI dan PKB. Jadi Jokowi sangat kuat di situ. Walaupun kemarin ada beberapa yang bilang bahwa kantornya atau akan dipusatkan di situ dan sebagainya, nggak terlalu itu lebih merupakan perang psikologis dan itu ditunjukkan berbagai hasil survei yang sudah muncul ya. Nah, tapi di Sumatera Utara memang basis kekuatan Prabowo kalau kita lihat di 2014 itu Aceh, Riau dan Sumatera Barat ya. Dan kemudian Pak Prabowo menang tipis di Sumatera Selatan. Salah satu penyebabnya, faktornya adalah karena waktu itu ada Pak Hatta Rajasa. Nah, tetapi karena perubahan lanskap politik pasca pemilu DKI, Sumatera Utara kemudian harus diperhatikan sebagai battleground juga, karena di situ gubernurnya adalah orang, tanda kutip, orang Pak Prabowo atau yang menjadi bagian koalisi Pak Prabowo gitu, dan PKS kuat di situ. PKS karena Anda bisa lihat PKS pernah menjadi gubernur misalnya dengan kekuatan mesinnya itu, sehingga walaupun pada 2014 di Sumatera Utara Pak Jokowi menang, tapi saat ini tampaknya Sumatera Utara menjadi battleground juga yang diperebutkan oleh kedua belah pihak, sehingga siapapun yang bisa menang di sejumlah tempat ini ya, Jawa Barat, Banten, DKI plus Jawa Timur, kemudian Sumatera Utara, itu kemungkinan akan bisa memenangkan pertarungan di pemilu Pilpres kali ini. Kalau Pak Jokowi bisa mempertahankan situasi seperti sekarang, dia bisa menang. Tapi kalau Pak Prabowo bisa melakukan sprint sehingga kemudian di Jawa Barat dia menjadi menang mutlak seperti 2014, di Banten menang cukup jauh 5743 seperti 2014, di DKI dia ambil kan. DKI kan dulu ke Pak Jokowi, kalau itu diambil, Sumatera Utara diambil, maka itu cukup untuk membuat jarak antara keduanya menjadi sangat ketat. Oke, saya sebelum ke Pak Irfan, saya menarik. Bang Jayadi tadi mengatakan sprint. Sprint seperti apa yang akan bisa berlangsung selama sekitar 20 hari terakhir? Sprint itu biasanya dalam bahasa Inggris ground games. Jadi bukan lagi perang udara, perang di darat, pasukan-pasukan infanteri kalau istilah militer ya. Jadi permainan kampanye akan lebih mengarah ke istilah micro targeting. Apa itu micro targeting? Yaitu door to door. Dan tidak hanya door to door lagi, sudah masuk ke mengidentifikasi para pemilih di level TPS. Individu ini diperkirakan milih siapa, kalau kurang akan didekati, akan ke sana. Makin mikro pendekatannya, makin unggul dia, makin bisa unggul. Ya, kalau dia tidak makin mikro akan sulit. Mungkin sepak bola bisa diistilahkan seperti man to man marking. Ya, jadi serangannya itu sudah bersifat melihat individu per individu, sehingga siapa yang diharapkan bisa mencetak gol itu bisa lebih aman untuk mencetak gol gitu. Oke, artinya kalau Bang Irfan melihat bisa jadi misalkan kandidat Anda Pak Jokowi Ma'ruf unggul di media, tapi Anda juga harus mewaspadai bisa jadi serangan dari kubu lawan Anda akan lebih tajam ke door to door ke masyarakat yang selama ini mungkin masih beralih ke pasangan lawannya atau yang sekarang masih belum menentukan pilihan. Kalau Anda sendiri sekitar 20 hari terakhir apa yang dilakukan oleh tim kampanye Jokowi Ma'ruf? Ya paling enggak dengan hasil berbagai macam hasil survei ya, yang saat ini memang secara fakta yang disampaikan oleh berbagai macam survei kami masih unggul ya.
Tapi kami juga tidak harus overconfident terhadap hasil survei yang ada. Ya, kami terus melakukan gerakan-gerakan di bawah. Ya, pertama betul memang sekarang ini adalah polanya adalah dengan sisa waktu yang semakin mendekati hari pencoblosan ini, mikro marketing itu sangat penting sekali. Ya, menginvestigasi para pemilih-pemilih yang sudah terdaftar di DPT itu memang perlu dilihat ya sejauh mana memang respon positif pemilih ini mau memilih Pak Jokowi dan Pak Kiai Ma'ruf Amin. Ya, itu menjadi sasaran kami. Ya, makanya pasukan-pasukan yang kami lakukan ini artinya bukan pasukan dalam hal bertempur secara ini, artinya kan semua jangan sampai ini malah diplesetkan. Kan sekarang ini kan agak hati-hati kita berbicara gitu. Semua bergerak dalam serangan darat. Ya, sekarang sisa waktu yang sangat sedikit ini memang harus bergerak melakukan pertemuan terhadap pemilih-pemilih yang hari ini masih ada undecided voter yang masih kami anggap besar ya, masih bisa mempengaruhi apapun yang terjadi, apakah menambah suara kami atau malah menambah suara pihak 02. Nah itu supaya selisihnya tidak mendekati dengan suara yang hasil survei-survei yang dilakukan oleh pihak para peneliti ini gitu. Oke. Nah, baik, kita nanti lanjutkan dialog ini di segmen berikutnya. Kita akan membahas terkait dengan persiapan tema debat besok adalah debat keempat, ideologi pemerintahan, pertahanan, keamanan dan hubungan internasional. Tetap bersama kami di Ruang Demokrasi.